Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini tanggal 29 Juli 2021. Mungkin saat kalian menonton ini sudah tanggal 30 Juli 2021 dan 2 hari lagi menjelang berakhirnya perpanjangan PPKM level 4 yang berlaku. Dan saat ini kita masih dipertanyakan dengan kondisi yang belum terlihat secara signifikan membaik, sehingga orang-orang masih tetap was-was, akankah PPKM ini diperpanjang lagi. Sudah 3 kali diperpanjang, dan kalau nanti ini diperpanjang sudah banyak bendera putih dikibarkan. Apakah memang akan diperpanjang lagi atau tidak, ini adalah kajian menurut kartu saya dan masa depan yang harus diwaspadai jika ternyata ini nanti akan jadi apa. Kita akan lihat langsung dengan kartu pertama bahwa memang saat ini moving to a calm water, berangsur-angsur memang membaik, tetapi tidak bisa dibilang secara signifikan. Dan ini terjadi karena nilainya ini, kalau kurva itu nggak langsung turun secara tajam, tapi masih kayak datar seperti itu. Nah, apakah ini akan pasti turun? Belum tentu, karena ada kemungkinan akan juga naik. Sehingga tren penurunan ini harus diwaspadai, dan kita harus tahu bahwa hasil hari ini itu bukan penularan yang kemarin 2 hari seminggu lalu, tapi 2 minggu dan ke belakang. Apa yang terjadi hari ini, kematian hari ini itu nggak mendadak meninggal. COVID itu nggak tertular sekarang meninggal hari ini, tertular sekarang masuk rumah sakit hari ini. Ini adalah sebuah proses yang terjadi sehingga akhirnya orang ini tadi, apakah dia akan isoman, apakah dia akan dirawat pun apakah akan masuk ICU, ataukah dia akan bisa melewati kritis atau meninggal dunia. Dan kita akan tahu bahwa sebenarnya ini semua, ini diakui pemerintah terjadi tren kematian ini karena telat penanganan. Kalau boleh saya tambahkan sih karena termakan hoax juga. Nah, komorbid mungkin salah satunya, tapi telat penanganan dalam artian adalah saat mereka sudah sampai ke rumah sakit, itu kondisinya sudah tidak tertolong. Paling mudah adalah saturasinya di sini sudah sampai di bawah 94%, mungkin sudah 70%, mungkin di bawah itu, sehingga akan susah untuk mengembalikan lagi karena dengan kondisi seperti sekarang dan sakitnya itu bersama-sama secara, jadi sesuatu kalau terjadi secara mendadak, ini yang bahaya. Jadi ingat, kalau ternyata orang-orang mencemaskan COVID, sebenarnya kalau COVID-nya nanti nggak barengan, itu kemungkinan untuk sehatnya seharusnya jauh lebih besar. Sehingga kalau kita lihat di sini, selain alkes, nakes, masyarakat itu juga nggak sadar akan ini tuh sehatnya itu seperti apa dan sakitnya itu bagaimana. Nah, ditambah hoax yang muncul, nggak mau divaksin, nggak percaya COVID. Nah, ada banyak sekali video yang menyatakan itu tadi, dan terus digoreng oleh banyak orang-orang oposisi pemerintah yang berusaha untuk menunggangi ini tadi, akhirnya mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, tapi mereka ini juga akhirnya mengkonsumsi informasi yang salah. Sehingga sebenarnya di luar itu tadi, kita harus tahu kondisi kita seperti apa, dan cara yang terbaik adalah, ini diminta untuk disampaikan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin, BGS, kepada seluruh wartawan untuk dibagikan seluas-luasnya bahwa cek saturasi, cek saturasi, cek saturasi. Cek saturasi kalian, jika ternyata saturasi kalian ada di bawah 94%, itu artinya kalian harus melapor dan akan dilakukan tindakan. Tidak boleh isoman. 94%. Caranya dengan apa? Dengan oximeter. Jadi kalau bisa belilah oximeter, kalau tidak ke tempat yang memiliki oximeter, tentu saja yang asli ya. Karena banyak sekali oximeter gadungan yang dimasukin pensil aja itu bisa ngukur saturasi. Padahal pensil nggak ada denyutnya. Nah, tidak ada denyutnya. Dan kembali lagi di sini, ukur itu tadi. Kalaupun ternyata mendadak merasa sesak dan ketakutan, oximeter terdekat tidak ada, ini bisa dilakukan, tapi ingat, ini tidak dijadikan panduan utama. Ini hanya untuk sebagai petunjuk apakah kita memerlukan oximeter yang sebenarnya atau ternyata masih baik-baik saja. Ingat, bukan utama karena harus tetap menggunakan oximeter dengan ponsel. Beberapa ponsel diberikan sebuah perangkat inframerah yang kita letakkan, dan itu akan bisa mengukur kadar oksigen kita. Kebetulan di HP Samsung saya bisa, tetapi untuk ini silahkan cari kontennya sendiri. Tapi ingat, itu bukan rujukan utama. Dan ini hanyalah sebagai
kalau boleh saya bilang untuk mengecek saja kalau ternyata apakah kita itu psikosomatis atau ternyata memang betul membutuhkan oximeter itu tadi. Tapi kembali lagi di sini yang paling penting adalah oximeter atau saturasi oksigen itu harus di atas 94%. Jika ternyata sudah di bawah itu, wajib lapor. Dan yang akhirnya membuat nakes dan alkes ini tadi jadi berebut adalah orang-orang yang kondisi saturasinya ini bagus tapi ngotot ingin dirawat. Entah karena psikosomatis atau kondisi yang sebenarnya tidak terlalu parah tetapi mereka ini ketakutan atau paranoia, akhirnya mereka mengambil jatah orang yang seharusnya dirawat. Nah, hati-hati sekali dan upayakan ini diketahui sebanyak mungkin orang, sebarkan informasi ini seluas mungkin. Sehingga kalau boleh saya katakan di sini, ini harus benar-benar diukur secara tepat. Pertahankan kondisi tubuh kita. Kalau kita tahu itu mulai turun, laporlah. Dan jika ternyata memang diutus untuk tidak perlu ada perawatan dan isolasi mandiri, taati peraturan itu tadi dan jangan mencoba untuk mengarang satu cara sendiri lagi yang malah akan menyebarkan penyakit ini lebih jauh lagi. Dan kita akan lihat bahwa walaupun ekonomi ini mulai bergeliat, tapi pemerintah tidak akan sekonyong-konyong mengatakan selesai. Jadi ini akan direlaksasi secara perlahan. Jadi ini akan berangsur. Tidak ada mungkin, oke selesai, silahkan untuk melakukan aktivitas. Tidak seperti itu. Jadi ini jelas bahwa pemerintah tidak akan melakukan secara sontak, kontras sekali, tetapi semua direlaksasi secara perlahan-lahan sampai akhirnya semua nanti akan buka dan berangsur seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan kita lihat bahwa mall nanti akan dibuka, yang itu artinya akan mempercepat lagi laju pertumbuhan ekonomi dan bergeraknya cash flow ekonomi di Indonesia. Dan pelonggaran berangsur ini semoga juga akan mulai memberikan satu pemasukan yang kemarin tidak didapatkan, bisa merangsang tumbuhnya ekonomi untuk lebih baik lagi. Dan yang paling penting di sini adalah tidak ada orang-orang yang akhirnya harus kelaparan, kehilangan pekerjaan, yang tentu saja itu merupakan sebuah concern yang didahulukan oleh pemerintah. Saya juga lihat bahwa kita akan masuk dulu ke PPKM level 1-2 dulu, karena sekarang ini masuknya level 4 di beberapa daerah, sehingga kalau 4 saya yakin nggak akan langsung hilang, tapi masuk ke 3-2, terus kemudian 1 dulu, baru kemudian hilang. Sehingga boleh saya pastikan kalau ternyata PPKM yang sebenarnya selesai, ini tidak akan di bulan Agustus, tapi di bulan Agustus jelas akan terjadi pelonggaran. Walaupun yang saya lihat ini ada varian Delta Plus yang akan muncul, tapi saya lihat ini akan bisa dihadapi lebih baik dibandingkan varian Delta yang sebelumnya, yang sudah menimbulkan banyak sekali kematian yang tidak diduga. Kalau saya sih sudah duga dari konten yang kemarin, tapi nggak ada yang mau dengerin. Dan kalau dilihat di sini bahwa waspadai, bahwa nantinya kalau selama kemarin itu klaster terjadi karena pertemuan keluarga, kali ini klaster akan muncul dari, kalau saya kira, orang-orang yang kangen sama mall, pergi ke mall, nge-mall, nongkrong di kafe dan sebagainya. Hati-hati tentang ini tadi. Kalaupun terpaksa mau melakukan itu, lakukan dengan tujuan tertentu, bukan karena iseng dan pengen jalan-jalan. Dan kalaupun ternyata mau melakukan, sebenarnya bioskop itu adalah bukti bahwa prokes bisa dilaksanakan, dan kita belum pernah dengar kan ada klaster bioskop karena orang-orang di sini tetap taat. Nah, kalau ternyata di tempat makan mereka itu bisa memang benar-benar cuman makan dan nggak nongkrong, nggak meeting di situ, seharusnya ini akan jadi satu hal yang bisa kita untuk tanggulangi. Dan kita akan lihat bahwa ini semua akan berangsur. Ingat, tidak akan selesai langsung. Agustus ini akan berangsur, sehingga September, Oktober nanti itu seharusnya akan seperti April dan Mei kemarin, di mana kondisinya akan jauh lebih baik dan kita akan beraktivitas seperti sedia kala. Maka siapkan semuanya. Semoga ini akan terjadi, tapi ingat, ini semua akan terjadi jika kita mentaati. Dan seperti yang kemarin saya ramalkan, yang saya pernah ramalkan bahwa akan ada kematian setelah Lebaran, jika ternyata mudik dan ternyata beneran terjadi, itu bukan karena ramalan saya tepat. Itu karena kalian semua nggak mendengarkan dan terus kemudian ngeyel mudik. Loh, kalau TKA, China dan semuanya, yuk kita cari beritanya, mereka ini meninggal di mana. Dan kalau memang iya, kenapa kok banyak orang meninggal itu di tempat-tempat yang malah TKA ini nggak ada? Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat. TKA adanya di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Kalimantan. Yang kita lihat ya tidak ada kematian yang berarti di sana. Tapi semoga tesis atau hipotesa saya ini benar adanya, dan apapun tadi yang sudah terjadi,
Kita doakan untuk siapapun yang meninggal, sanak saudara kerabat kita bisa selalu diberikan tempat yang layak di sisinya, dan kita keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dan tetap jaga prokes dimanapun kalian berada, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga diri kalian. Sampai jumpa dan salam.